Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ngomongin yang kontemplatif lagi di akhir pekan ini bersama dengan Bung Rocky ya, mumpung lagi enak nih ngobrolnya. Tadi pagi kita bicara soal etika ya, Bung Rocky, etikabilitas yang etik first yang penting. Nah, saya kira kita masih ada kaitannya ini karena Deputi Bidang Hukum dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud itu menyoal bahwa pelanggaran di Pilpres 2024 ini jauh lebih buruk dibandingkan tahun 99. Dia menyebutnya tahun 1999 itu sebagai pemilu awal reformasi, sebagai pemilu yang terbaik gitu. Tapi kenapa membandingkannya dengan itu? Kenapa mereka juga tidak membandingkan dengan pemilu 2019 di mana PDI pada waktu masih bagian dari Jokowi? Saya kira yang begini-begini juga kita mesti soal dari sisi etika. Kemudian juga ada Bawaslu. Ini akhirnya Bawaslu Jakarta menyampaikan hasil investigasi mereka bahwa soal yang kemarin disoal ketika Gibran bertemu dengan ABC ya, bertemu dengan para kepala perangkat desa, kata dia memang awalnya niatnya ada deklarasi, tapi di pengadilan kemudian itu dibatalkan, tidak ada deklarasi dan kemudian niatnya silaturahmi saja, kendati ada beberapa pelanggaran. Tapi mereka kemudian menyimpulkan ya karena itu tidak ada secara formal deklarasi, ya itu bukan pelanggaran kan. Jadi ini juga soal etika juga yang saya kira cuman dicari-cari saja kebenarannya. Lagi-lagi ini kita mesti ngomongin soal etika, tapi dari sisi yang aplikatif. Ya itu, saudara Todong Mulya Lubis itu dia salah untuk membuat perbandingan. 98 jelas-jelas itu adalah kontras etis antara tuntutan reformasi dan sisa-sisa politik orde baru, kan itu dasarnya kan. Jadi kalau disebut pemilu 99 itu adalah lebih secara etik itu lebih jujur, ya memang kita maksudkan itu kan. Karena itu jangan bandingkan dengan 99. 99 itu adalah revolusi atau semi revolusi untuk mengubah etik yang otoritarian pergi pada etik reformasi itu. Nah, setelah reformasi kita nilai sekarang tuh apakah di era reformasi PDIP lebih baik dari 2024 dengan 2019? Bukan. Mesti dibandingkan PDIP hari ini dan PDIP kemarin, pemilu yang berurutan ini, begitu perbandingannya tuh. Jadi Saudara Todung tentu sebagai ketua tim hukum dia ingin dapat poin dengan membandingkan dengan 99 tuh. Itu juga perbandingan yang ngaco sebetulnya. Itu antara membandingkan antara apple to apple, tapi antara apple busuk dan apple segar gitu kan. Jadi kita mesti kasih kritik juga, jangan sampai semua orang berupaya untuk berlindung pada istilah curang tidak curang, padahal pelaku kecurangan di 2019 kemarin juga adalah PDIP itu. Kenapa? Karena dia bagian dari rejim memenangkan Jokowi, dan kita tahu bahwa sampai malam itu masih ada proses untuk pembuktian di Bawaslu dan terjadi kekerasan di situ kan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan upaya untuk mendapat surplus dari masalah-masalah kecurangan ini jangan didalilkan pada 99. Justru semua kita menganggap bahwa yang sekarang itu diperburuk atau menjadi buruk karena etik reformasi tidak diteruskan, termasuk tidak diteruskan oleh PDIP di 2019. Nah sekarang karena PDIP berseberangan dengan Jokowi, maka PDIP mau cari surplus value dengan karena pembelahan politik ini. Jadi dua-duanya mau Jokowi mau PDIP di 2019 itu tidak jujur di dalam politik. Ya, kan dan kita ingat bagaimana pemilu 2019 itu salah satu pemilu terburuk, kemudian bahkan ratusan petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia, kalau nggak salah 800-an orang ya, Bung Rocky, dan sampai sekarang pun kita tidak mendapat penjelasan yang clear apa yang terjadi itu, selain soal kelelahan, soal penyakit dan sebagainya, apakah ada soal di balik itu, belum lagi soal sengketa di Mahkamah Konstitusi juga, dan sebenarnya sejak pada saat itu kita juga sudah mendeteksi ada kebusukan di Mahkamah Konstitusi. Itu pentingnya mengingatkan jangan sampai manipulatif tuh. Datanya Saudara Mulya Lubis pasti dia tahu, tapi dia memanipulasi kan, seolah-olah PDIP itu partai yang bersih di 2019. Nggak begitu dong, cari mesti fair. Walaupun akhirnya Todong itu jadi politisi, saya tetap anggap bahwa iya itu teman saya Todong Mulya Lubis, tetapi kita mesti tegur itu demi kejujuran sejarah. Jadi pakailah kedudukan Anda sebagai juru bicara, tapi bukan dengan memanipulasi hal yang barusan kita ingat. Bahwa kan 2019 barusan kita lalui, dan itu justru parameter untuk menunjukkan bahwa
Selama periode Jokowi itu pelanggaran etik itu dan ketidakjujuran pemilu berlangsung terus. Sekarang juga sama. Kenapa? Ya karena ini kan efek dari regimentasi yang dibuat oleh Jokowi dan keinginan Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan itu pasti pemilu tidak jujur. Demikian juga sebaliknya, keinginan untuk menghalangi Prabowo di 2019 juga menghasilkan ketidakjujuran. Memang sekarang Jokowi kemudian berdamai dengan Prabowo itu soal lain, tetapi fakta bahwa Pak Prabowo dulu 2019 diupayakan untuk dihalangi atau dihalau bahkan dari elektoral politik itu juga mesti kita paham tuh. Karena Prabowo yang berjuang untuk mempertanyakan kejujuran pemilu, mempertanyakan kematian ribuan petugas KPPS segala macam. Kan itu juga battlefield yang mesti kita ingat tuh. Jadi jangan terlalu pendek ingatan sejarah Pak Todung Mulya Lubis sebagai tim dari TPN ya, bukan sebagai advokat. Ya, dan saya kira standar itu harus diterapkan di mana saja ya, bukan karena kebetulan kita yang menjadi korban kita teriak-teriak, tapi ketika kita menikmati pelanggaran-pelanggaran itu kita diam saja. Ini yang saya kira penting kita untuk letakkan secara proporsional juga. Itu sama seperti kasus saya, semua orang merasa wah terima kasih PDIP udah menarik kembali laporan pada Rocky Gerung. Loh enggak, PDIP narik kembali bukan karena dia paham demokrasi, karena dia mau cari surplus dukungan supaya terlihat bahwa tinggal Jokowi yang otoriter. Enggak begitu tuh. Asal usul dari kasus saya adalah persatuan antara PDIP dan Jokowi untuk memperkarakan saya itu juga Todung Mulya Lubis mesti tahu soal semacam itu kan. Jadi oke, tapi itu bagi kita kita belajar sebetulnya bahwa hal yang prinsipil itu jangan diputar-putar lah, karena orang dengan mudah menemukan begitu Anda putar sesuatu yang prinsipil itu artinya Anda sedang jadi oportunis kan, itu dari dasarnya. Tapi satu hal saya kira apa yang disampaikan oleh Todung Mulya Lubis itu memang mengkonfirmasi apa selama ini yang banyak orang persoalan soal kecurangan gitu ya, Bung Rocky, dan ini memang yang soal sangat serius pilpres kali ini terutama itu akan kecurangan yang luar biasa masif gitu. Ya itu konsekuensinya ada tuh. Kalau Partai Demokrat dan PDIP Perjuangan menganggap ini curang melalui mulutnya Todung mesti bilang pada Megawati, kita batalkan pemilu ini atau kita ganggu dong supaya nggak curang. Tuh bagaimana caranya? Ya siapa yang membuat ini curang? Ya Jokowi. Jokowi itu siapa? Masih pemegang kartu anggota PDIP. Bagaimana supaya dia nggak curang? Ya pecat dia dari PDIP supaya dia tahu bahwa dia nggak punya hak lagi untuk meminta legitimasi dari partai, supaya rakyat akhirnya tahu bahwa PDIP serius. PDIP tahu yang curangnya adalah Jokowi, karena itu PDIP memecat Jokowi. Maka PDIP dapat poin di situ tuh. Begitu cara berpikirnya tuh. Jadi Todung Mulya Lubis mesti teruskan logikanya bahwa penghalang dari kejujuran pemilu itu adalah Presiden Jokowi. Kan bukan ketua BEM UI atau BEM UGM penghalangnya kan. Itu juga mesti real ditunjukkan dong. Jangan sekedar kirim sinyal bahwa ini curang. Ya siapa yang bikin curang? Kan itu dasarnya tuh. Orang mau tahu Megawati tunjuk hidung. Pembuat kecurangan itu adalah Presiden Jokowi yang adalah kader partai kami, dan itu kami malu tuh. Dan kami muak. Begitu dong, pasang aja poster gede-gede supaya setara argumen PDIP dengan argumen ketua BEM UGM, kan itu yang kita maksud. Nah sekarang justru ketua BEM UGM yang jadi acuan. Ya, jadi maksud Anda pasang itu berbaliho setidaknya di kantor PDIP gitu ya, bahwa kami malu. Iya dong, pasang baliho di itu. Jangan konferensi pers yang ada isinya tuh. Ya, ini menarik ini. Anda sebenarnya sambil kritik-kritik, tapi Anda tuh saya amati diam-diam Anda sering memberikan semacam tip-tip loh pada baik PDIP, ke Pak Prabowo dan sebagainya. Ya kita kan ikut membangun bangsa, itu kira-kira istilahnya hari ini. Ya, oke. Jadi saya kira ini lagi-lagi soal etik itu ternyata memang tidak sepele banget ya, karena yang soal-soal begini ini jadinya standar orang ketika dituntut oleh etik, mungkin orang tidak akan menyampaikan seperti itu, karena katakanlah orang akan menyebutnya kalau batil ya katakanlah batil gitu, kalau dia benar katakanlah benar, kan itu yang saya kira prinsip itu, dan itu tidak boleh berlaku hanya ketika kelompok kita yang benar ke kelompok kita benar kita bela benar, dan kalau salah kita belain juga tetap benar, sementara kalau lawan walaupun benar tetap kita cari kesalahannya kan? Ya mestinya PDIP itu ikuti aja apa yang dilakukan oleh BEM UGM di depan kantor PDIP, tulis gede-gede, baliho gede-gede, Joko Widodo adalah kader PDIP yang paling memalukan. Kan itu mesti begitu jawabannya. Viral tuh Bung Rocky, pasti itu viral kan, jadi berita berhari-hari itu kalau dipasang tuh itu. Jadi poin-poin kita kan etik itu mesti absolut, jangan dicicil-cicil gitu.
Nah kalau memang udah dinyatakan sebagai kader yang memalukan, ya udah ditarik dong, dibatalkan. Bukan ijazahnya yang dibatalkan karena mungkin nggak ada oleh BEM UGM, tapi kartu anggota Pak Jokowi kan ada dipegang oleh Ibu Mega kan. Jadi bikin konferensi pers untuk menarik kartu anggota Pak Jokowi karena dianggap Pak Jokowi adalah kader yang paling memalukan sepanjang sejarah PDIP itu. Bandingkan misalnya dengan kader-kader lain yang berupaya di 97 itu fight dengan kekuasaan. Kan itu mesti ada dong aturan itu tuh. Begitu cara mengukur etik. Dan paling Ya, gampang mungkin Pak ya. kita minta Pak Todung Mulya Lubis bikin konferensi pers dan bilang bahwa besok kami akan pasang poster yang lebih mendebarkan daripada poster BEM UGM. Nah itu baru top tuh. ini menarik, saya kira dengan satu baliho yang modelnya murah banget itu kampanyenya udah luar biasa seperti yang dilakukan oleh BEM UGM gitu ya. Itu moral itu mesti betul-betul dipertahankan secara absolut dan diperjuangkan secara absolut, bukan dengan nyinyir-nyinyir ala politisi. Itu nggak bisa begitu tuh. Sekali kita kenali watak Presiden Jokowi, maka kita tahu dia menyimpan authoritarian personality, dan itu Ya, artinya mesti dibatalkan sifat-sifat itu, dan itu ada tugas PDIP. ya, oke. Nah, jadi sebenarnya ini iya, saya heran juga dengan PDIP. Kenapa bahkan orang seperti Kaisang kemarin pun udah mulai meledek kan. Kita bahas juga kemarin soal bahwa kalau Anies jelas posisinya akan melakukan perubahan, tidak melanjutkan program Pak Jokowi, Pak Prabowo jelas melanjutkan. Tapi kok kalau PDIP dia bingung. Kata dia ini kan ledekan-ledekan yang kecil tapi mengena banget gitu. Sebenarnya menunjukkan bahwa ambivalen banget gitu sikapnya PDIP dan Ganjar. Ya, kita mau lihat nanti debat calon wakil presiden, ada pertanyaan tentang misalnya Anies mengajukan pertanyaan, apakah menurut bukan Anies lah, Caimin kan ini wapres yang mau debat, apakah menurut Mahfud MD Presiden Jokowi itu adalah kader PDIP yang paling memalukan? Kan Mahfud mesti jawab itu kan. Jadi hal-hal beginian itu jadi gimmick, tetapi kemudian membuka percakapan kan. Sama seperti Pak Prabowo kemarin bicara soal etik itu ndak semua, jadi membuka percakapan kan. Jadi kita berterima kasih pada Pak Prabowo karena membuka percakapan untuk mengulas kembali basis etik dari demokrasi itu apa tuh. Asal usul perjuangan kita etiknya di mana. Dan demikian juga nanti soal kedudukan Pak Jokowi, masih etis nggak dia sebagai kader PDIP kalau udah dinyatakan tidak etis oleh UGM. Kan mestinya standar etis itu dibuat oleh universitas, dan universitas UGM udah katakan bahwa Jokowi itu melanggar semua standar etik, karena itu dia adalah alumni yang paling memalukan, alumnus yang paling memalukan. Jadi dengan cara itu ya sebenarnya PDIP aman kan, mengatakan bahwa ya memang benar yang diucapkan oleh PDIP, oleh ketua BEM UGM, karena itu kami pasang poster yang kira-kira tidak setajam BEM UGM lah, karena ukuran saya sebut evaluasi etis dari universitas itu lebih tinggi daripada evaluasi etis partai politik. Dan itu sebetulnya yang akan jadi gimmick baru dalam kita menghadapi debat-debat ini kan. Jadi semua orang akan ngeh bahwa oh ya PDIP punya posisi dan Jokowi mesti menjawab posisi itu tuh. Nanti Jokowi akan tegur, iya tapi harus sopan dong kalau menegur kadernya sendiri, kira-kira begitu. Ya. Tapi saya perlu mengingatkan Anda dan juga banyak viewer kita itu yang mudah underestimate terhadap Gibran gitu ya. Karena kan selama ini cita-cita Gibran itu cuma bisa ngomong asam sulfat dan juga mau bubuk jam 9 sebelum jam 9 gitu ya. Tapi sekarang dia udah mulai nih kampanye, saya baca dia tentang bagaimana bahwa IKN itu targetnya adalah untuk pemerataan ekonomi di kawasan Kalimantan. Dan dia udah mulai masuk kepada gagasan-gagasan yang substansial, meskipun kita boleh sepakat boleh sepakat dan tidak sepakat dengan ucapan dia gitu, Bro. Ya, kalau itu kita tinggal minta cek Bima Yudhistira misalnya buat menunjukkan, atau muridnya Faisal Basri untuk menunjukkan pemerataan di mana yang terjadi ada disparitas, bahkan pertumbuhan untuk dimeratakan itu cuma 0,4% dalam simulasi yang dibuat oleh mahasiswa FEUI. Jadi sebetulnya ucapan Gibran itu juga ucapan yang dengan mudah dibatalkan oleh satu data kecil. Tapi kan orang menganggap ya ucapan Gibran ngapain dipersoalin itu berlebihan dong. Kan Gibran sebetulnya asal ngomong doang kan. Jadi itu juga hal yang mestinya dibantah oleh PDIP. PDIP bisa katakan bahwa kami udah bikin riset dan ternyata IKN tidak akan menimbulkan pemerataan, bahkan menimbulkan disparitas. Apakah
IKN akan menumbuhkan ekonomi di sekitar Kalimantan, iya, tapi 0,4% itu nggak ada gunanya tuh. Kan itu artinya akan terkejar oleh inflasi misalnya kan. Tetapi nanti orang bilang ya bukannya partai PDIP dulu juga mendukung. Jadi itu sialnya begitu tuh PDIP. Diledek Gibran dia nggak bisa balas. Diledek Kaisang juga, diledek Kaisang. Diledek Kaisang. Iya. Jadi bagaimana coba partai yang berusia tua itu? Kan kita mesti anggap PDIP itu usianya dari tahun 26 tuh ketika Bung Karno menggagaskan tentang Marxisme misalnya tuh. Jadi sebetulnya PDIP itu kehilangan momentum politik sekaligus kehilangan hak sejarah untuk bicara tentang kerakyatan. Karena dia ragu-ragu dari awal itu untuk beroposisi dengan seorang kader yang sebetulnya paling memalukan, yaitu namanya Jokowi. Oh, oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini gagasan Anda ditangkap oleh PDIP 0% ya. Ya, kita lagi bantu PDIP untuk memulihkan kembali akal sehat demokrasinya. Yes, terima kasih. Ya.